Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar lagi mengenai countable and uncountable noun. Oke, sebelum belajar kita akan bermain game terlebih dahulu. Gamenya seperti apa sih? Oke, cara bermain gamenya adalah jika muncul gambar ini, nah kira-kira kata benda dari gambar ini countable or uncountable? Nah, kalau jawaban kalian adalah countable, iya, jawaban kalian benar gitu. Tapi kalau kalian jawabnya uncountable, maka akan muncul ya seperti itu. Oke, sekarang kita mulai bermain gamenya ya. Nah, kata ini kira-kira countable or uncountable? Iya, jawabannya adalah uncountable. Betul. Nah, sekarang ke yang berikutnya. Nah, kira-kira apa? Countable or uncountable? Iya, betul, masih uncountable. Oke, yang berikutnya. Oke, kira-kira countable or uncountable? Iya, uncountable lagi. Oke, yang berikutnya. Kira-kira countable or uncountable? Betul, countable. Oke, yang terakhir ya. Oke, countable or uncountable? Yaps, uncountable. Oke, gimana tadi game yang tadi? Nah, kalau bisa ada yang komen, pasti dia bilang, Kak, uncountable semua, Kak. Iya. Tapi, gak apa-apa kan? Nah, bagi yang mungkin ada yang ngerasa kayak, maksudnya tuh uncountable sama countable tuh kayak gimana sih? Jadi masih bertanya-tanya gitu di dalam otak kalian. Nah, jadi kita mulai bandingin dulu aja deh ya. Kita mulai bandingin nih. Dua kata yang tadi ada di games tadi kita bandingin nih ya. Nah, kira-kira kata si Snow ini kan kayaknya jawabannya tuh uncountable kan. Nah, kenapa sih bisa jadi uncountable? Misal nih, uncountable kan single nih. I'm a single ladies. Oke. Nah, kira-kira bisa nggak si single ini, si Snow yang single jadi plural gitu loh? Bisa nggak? Jadi one snow, two snow, three snow karo koe gitu, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, jadi kalau snow tetap aja snow gitu, nggak bisa dihitung, dipotong-potong, dicincang terus disebut jadi satu salju, dua salju, nggak bisa gitu. Tapi kalau negara, nah bisa gitu, satu negara, dua negara, tiga negara, bahasa Indonesia kan? Ya, country. Nah, jadi apa? Two countries, betul. Three countries, betul. Nah, tapi kalau salju nggak bisa gitu. Jadi, uncountable berarti kata benda yang tidak bisa memiliki bentuk plural atau jamak gitu. Sedangkan countable, dia bisa memiliki bentuk jamak seperti itu. Nah, Kak, tapi ada loh yang bisa dua-duanya, maksudnya tuh jadi emang ada misalnya chicken. Nah, kan chicken tuh bisa chickens gitu. Nah, kadang ada kalimat kayak gini. Nah, I have a chicken in my refrigerator atau I have two chickens in my farm. Nah, kalau chicken yang di kulkas tuh chicken ya dia punya ayam gitu, bukan ayam hidup, ayam mati gitu loh. Daging ayam gitu. Tapi kalau yang di itu yang kalimat kedua yang ada di tempat peternakannya, nah itu literally which is itu benar-benar ayam, hewan gitu loh. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita coba mempelajari yuk kategori dari si uncountable. Oke, yang pertama yaitu natural phenomenon. Natural phenomenon adalah kejadian alam seperti yang tadi ada kata salju, snow, do you wanna be the snowman? Oke, next. Nah, snow ini adalah uncountable noun. Nah, kenapa? Karena selain dia tidak bisa dipluralkan, dia itu juga kejadian alam, maka snow adalah uncountable, seperti itu. Oke, kalian silakan ungkapkan apa aja sih uncountable untuk bagian natural phenomenon ini. Ya, ada rain, ada apa lagi? Ada thunder, ada thunder. Oke, next. Ada apa lagi? Iya, ada water. Oke, water juga tuh dalam liquid sih sebenarnya. Oke, ada apa lagi? Iya, ada light.
job. Oke, yang berikutnya yaitu mengenai bahasa. Oke, bahasa itu ada si uncountable. Contoh dari bahasa apa? Of course, English. Oke, another. Oke, ada Mandarin. Oke, apa lagi? Ya, Spanish. Ya, Arabic. Ya, call the name. Oke, next. Nah, ada apa lagi ya kira-kira kategorinya? Ya, yaitu solid. Jadi itu kata benda yang kayak solid, yang padat gitu. Maksudnya tuh padat apaan sih, Kak? Kayak misalnya nih butter gitu, butter ya. Walaupun dia dikemas, tapi butternya itu tuh nggak bisa gitu dihitung, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa dihitung 1 biji, 2 biji, 3 biji, nggak bisa gitu, nggak bisa ya. Nah, lalu ada apa lagi ya? Cheese, oke, yang jadi sering buat kita sebut kalau foto. Oke, kira-kira ada apa lagi? Ya, roti, bread talk. Okay. Next, oke, yaitu tadi kan kita yang agak kental padat. Nah, sekarang kita yang agak cair. Oke, lawan katanya cair yaitu ada ya water please. Ada apa lagi? Ya coffee. Lalu ada apa lagi? Ya oil zaitun. Oke, next. Sekarang yaitu ada particle, sesuatu yang masih partikel kecil gitu. Oke, yaitu ada rice. Ya betul, ada rice. Ada apa lagi teman-teman? Sugar. Oke, next. Ada apa lagi? Salt. Betul, ada apa lagi? Nah, ada apa lagi? Ada dust. Ya, dust dildo. Oke. Ada apa lagi? Ada sand. Nah, banyak deh yang partikel-partikel ya yang kalian bisa nyanyiin gitu jadi judul lagu gitu ya. Oke. Dan ada apa lagi? Ada mata pelajaran kayak mathematics, lalu English, lalu apa lagi? Ya chemistry, ya psychology, betul, macam-macam ya. Lalu ada activity. Nah, untuk activity ini yang dia itu adalah menggunakan gerund, yaitu ada verb ing-nya. Misalnya ya hiking, betul. Ada apa lagi? Ya swimming, ya macam-macam ya yang verb ing-nya. Oke. Tinggal 2 lagi, yaitu ya abstract, something that abstract. Abstract yang hanya ada di pikiran kita, konsep gitu loh. Misalnya yaitu kecantikan, bukan cantik. Cantik itu kata sifat. Kata bendanya adalah kecantikan. Beauty. Oke. Beauty itu bisa diukur nggak? Oke, kalau misalnya kalian pernah nonton salah satu drama Korea judulnya My ID Gangnam Beauty, nah si cowoknya ini bilang bahwa kecantikan tuh nggak bisa diukur sayang gitu loh. Oke, nah berarti beauty itu ya tidak bisa diukur gitu loh. Jadi beauty adalah uncountable noun dan termasuk dalam konsep atau abstrak gitu. Contoh lainnya, advice, betul, apalagi information, apalagi patience, kesabaran. Walaupun sering banget kedengaran kayak sabar itu ada batasnya. Oke, next. Oke, udah apa lagi? Ada misalnya nih kalau cewek pasti bilang I need your proof. Proof, bukti. Ada ya, proof itu adalah uncountable. Lalu apa lagi? Ada violence. Oke, lalu ada apa lagi? Ada grammar, ya grammar, lalu ada vocabulary dan macam-macam gitu. Kalian bisa coba belajar cari di website gitu, di Google, karena sekarang kan udah agak paham nih. Wah, berarti mulai lagi menggali lebih dalam lagi atau sering banyak baca lagi gitu loh. Lalu yang terakhir adalah kata tertentu. Jadi katanya ini adalah untuk menamai sesuatu secara grup gitu. Jadi kayak gimana sih bahasnya, kayak perhiasan gitu loh. Perhiasan kan ada kayak kalung, gelang. Nah, tapi kata perhiasannya ini, perhiasan bahasa Inggrisnya apa? Ya jewelry. Nah, jewelry ini adalah walaupun dia punya anak-anaknya kayak kalung, necklace, ring gitu, atau earring gitu loh. Nah, earring lah gitu ya. Nah, oke, kira-kira itu uncountable atau countable si jewelry-nya? Iya, jewelry-nya itu
uncountable karena dia adalah sebuah nama untuk kelompok tertentu seperti itu. Misalnya lagi kayak bangku, meja, lemari. Nah, itu namanya apa? Betul, furniture. Nah, bukan furnitures ya, karena dia itu nggak bisa jadi bentuk jamak karena dia itu uncountable. Betul. Oke, apa lagi? Banyak nih, kayak misalnya ada cash, ada apa lagi? Ada ini, payment, macam-macam kan, payment duit. Nah, tetap aja ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, duit bahasa Inggrisnya adalah money. Nah, money adalah yaitu bagian dari duit itu, jenis-jenis pecahan itu ya. Nah, next ada apa lagi? Misalnya ada baju itu ada kaos, ada dress, ada outer. Nah, itu kan bagian dari ya clothing. Sering banget denger kan clothing line. Nah, clothing, nah clothes. Nah, ada kata clothing ini adalah kata benda. Clothing ini adalah kata benda dan dia uncountable noun. Seperti itu. Nah, tadi kriteria tuh macam-macamnya tuh, kriteria lagi kategori dan macam-macamnya itu. Nah, sudah paham belum melalui yang tadi kakak jelaskan? Kita akan mencoba detective games. Oke, detective gamesnya ini kalian akan mulai mencari kata uncountable seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak ya kata uncountable di? Nah, di sini nih ada nggak uncountable? Nah, find it, okay, and write it. Okay, you can write it, you can mention it. Sudah bermain games ya, sudah happy bermain games menjadi detektif. Nah, sekarang kita mulai menganalisa ya, menganalisa kalimat. Tada! Oke, kira-kira kalian diminta untuk mencari uncountable ya, ada atau tidak ya. Contoh di nomor 1 tuh, nomor 1 itu ada uncountable-nya nggak? Kita lihat ya, ada money. Money adalah uncountable, betul. Descendants ada S-nya, betul. Survivors ada S-nya, berarti tinggal money. Money adalah uncountable, bukannya manis. Kayak manis sih kamu kalau manis. Aku juga deh. Di sisanya kalian bisa jawab di kolom komentar. Oke, sampai sini jika ada komentar atau tanya-tanya atau menjawab, silakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Semoga kalian belajar uncountable-nya paham. Next, kita akan belajar mengenai countable-nya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.